Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah aplikasi komputer dengan materi Excel 1. Pada Excel 1 kita akan mempelajari tentang operasi dasar dalam Excel, meliputi perhitungan matematika, fungsi if atau fungsi logika, penggunaan simbol untuk mata uang, dan titik tambat atau ancor. Buatlah keempat latihan ini nanti dalam satu sheet yang sama. Nah, perhatikan nanti ya, untuk sel yang berwarna kuning, Anda harus menggunakan rumus. Contohnya seperti latihan 1 ini. Latihan 1, buatlah tabel berikut ini pada Excel. Ya, jadi kita akan melihat di sini ada berapa 4 buah kolom. Terdiri dari kolom pertama nomor, bilangan A, bilangan B, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, selanjutnya mulai dari nomor 1 sampai 10, kemudian bilangan A 10 sampai 19, bilangan B 29 menurun sampai 20. Nah, nanti kita akan jumlahkan bilangan A ditambah bilangan B, terus kita kurangkan A dikurang B, kalikan A dikali B, dan pembagian A dibagi dengan B. Ya. Nah, kita coba sekarang masuk dulu ke Excel-nya. Nah, bukalah Excel ya, seperti berikut tampilannya. Jadi dari kolom berupa huruf A, B, C, dan baris berupa angka 1 sampai ke bawah yang banyak sekali jumlahnya. Oke, yang pertama kita buat dulu latihan 1. Oke, latihan 1 terdiri dari nomor, bilangan A, bilangan B, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Selanjutnya kita atur lebar dari masing-masing kolom ini dengan cara kita taruh kursornya di bagian atas seperti ini dan digeser. Untuk nomor kita bikin kecil saja. Bilangan A seperti ini, bilangan B, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan berikutnya pembagian. Nah, sekarang pertama kita buat dulu nomor. Ya, nomor 1 sampai 10. Kita buat seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah cara manual kita ketikkan. Nah, ada cara yang lebih gampang jika nomor itu mungkin banyak sekali, mungkin sampai 100 atau 200. Kalau kita ketik manual, maka akan ada kesalahan. Ya, kalau kita ada trik yang untuk membuat dia secara otomatis. Contohnya kita buat pada bilang A. Bilang A tadi mulainya dari 10 sampai 19. Nah, kita buat seperti ini. Ketikkan dua angka pertama yang berurut 10, 11. Nah, kemudian kita blok ya, kita blok, klik kiri, ditahan, di blok dua kolom, dua buah sel ini. Terus di kanan bawah ini ada titik satu ya, kita taruh kursornya pas di tanda titik itu. Nah, muncul tanda tambah hitam kecil, terus klik kiri dan tahan, kemudian seret ke bawah. Ya, ditahan, seret ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian baru lepas. Nah, begitu. Begitu juga dengan bilangan B. Misalnya kita mulai bilangan B itu dari 20 dari 25 misalnya ya, 25. Terus 24. Nah, terus kita blok. Tarik ke bawah. Lepas. Nah, ya. Nah, sekarang mungkin Anda bisa mencoba berulang-ulang supaya mahir membuatnya. Terus kita lanjut ke penjumlahan. Nah, penjumlahan. Nah, seperti pada ini penjumlahan, sel yang berwarna kuning itu menggunakan rumus. Berarti nanti kalau Anda temui yang saya blok dengan warna kuning, maka semuanya harus Anda gunakan rumus nanti. Ya. Anda gunakan rumus. Jadi tidak diketikkan seperti angka 10 atau ini, tapi Anda gunakan rumus untuk mengisinya. Ya, kita kembali ke Excel. Penjumlahan. Berarti bilangan A ditambah bilangan B. Ya, bilangan A tambah B. 10 tambah 25. Taruh sini, klik di sel D4. Terus Anda ketik sama dengan, nah, akan muncul sama dengannya ini ya, di atasnya juga.
Nah, sama dengan itu adalah untuk memulai satu rumus ya. Jadi sama dengan bilangan A, berarti sel B4, diklik di sini B4. Terus tambah di keyboard ya. Terus klik C4. Jadi bilang A tambah bilang B berarti B4 tambah C4. Terus enter. Nah, untuk yang ke bawahnya, untuk ke bawah ada beberapa trik untuk mengkopikan formula atau rumus ini. Yang pertama misalnya Anda tarik saja nih. Ya, tarik saja satu titik nih. Satu titik. Nah, itu. Ya, Anda tarik satu titik maka dia akan muncul seperti ini ke bawah. Nah, kebetulan saja dia jumlahnya sama nih, 3535. Ya, kebetulan sama jumlahnya 3535. Kemudian untuk pengurangan. Untuk pengurangan kita bisa buat seperti ini, sama dengan bilangan A dikurang bilangan B. Enter. Ya. Nah, minus 15. Nah, cara lain adalah misalnya Anda klik ini terus Anda klik copy di atas ini ya, di atas copy, terus Anda taruh kursornya Anda blok di bagian sini, terus Anda klik paste. Nah, itu juga cara mengkopikannya. Untuk perkalian sama dengan bilangan A dikali itu menggunakan simbol bintang ya, simbol bintang di keyboardnya di atas angka 8, kemudian bilangan B. Nih. Enter. Ya. Nah, sama seperti tadi ini bisa tinggal tarik saja ke bawah. Pembagian sama dengan bilangan A dibagi bilangan B. Bagi itu pakai tanda miring ya. Bagi C4. Enter. Nah, terus tarik aja ke bawah. Nah, begini ya. Nah, sekarang tinggal merapikan tabel ini ya. Tabel pada latihan 1 tinggal merapikan. Cara untuk merapikan adalah untuk pembagian Anda bisa memblok, ini pembagiannya di blok. Terus di bagian atasnya ada number. Nah, ini bisa desimalnya mau kita buat 2 belakang koma ya. Klik saja nih. Nah, kalau diklik terus nah, Anda bisa lihat 4 di belakang koma, 5 desimal di belakang koma. Untuk menurunkannya klik ini lagi yang decrease desimal. Nah, misalnya 2 di belakang koma. Langkah berikutnya adalah Anda blok seluruhnya. Anda bisa membuat border seperti ini, klik border. Terus juga bisa di center ya, tengah. Nah, gini ya. Kemudian juga bisa dibuatkan warna ya, di blok seperti ini. Terus dikasih warna, misalnya ini kuning atasnya. Terus yang ini misalnya kasih kuning juga boleh ya. Ini kasih warna biru. Nah, penyembelahan. Nah, kasih warna merah misalnya ya. Nah, merah terlalu pekat. Nah, ini hijau lah. Nah, oke. Nah, seperti ini pekerjaan untuk latihan 1 ya. Ya, untuk latihan 1. Selanjutnya kita masuk ke latihan 2. Jadi di sheet yang sama, ini sheet 1 ya, sheet 2 berarti di sheet yang sama. Jadi di bawah nih ya, latihan 2. Kita ketikkan latihan 2. Latihan 2. Kita lihat apakah yang akan dikerjakan di latihan 2. Nah, latihan 2 Anda akan membuat tabel yang cukup rumit ya daripada latihan 1 tadi. Jadi ini tabel yang harus Anda buat ya. Dibuatkan tabelnya pada Excel ya. Nah, kita buatkan tabelnya dulu pada Excel. Oke, di bawah ini kita mulai buat tabelnya untuk pada Excel ya. Oke, tabelnya sudah jadi ya. Jadi Anda harus membuat tabel seperti ini. Di bawah latihan 1 tadi ya. Latihan 2 di bawah buat seperti ini. Nah, di sini Anda akan belajar bagaimana membuat perhitungan matematika yang lebih rumit, juga membuat memerger sel atau kolom ya, memerger baris atau kolom. Ya, misalnya di sini sel A18 dengan sel A19 mau kita merger ya. Maka kita bisa membloknya seperti ini, di blok ya. Terus Anda klik merger and center ini, klik ya. Nah, maka dia akan hasilnya seperti ini. Nah, supaya dia rata tengah, diklik saja di sini. Nah, begitu. Untuk nama siswa juga sama, di blok seperti ini, merger and center, dan kita tengahkan. Untuk nilai ujian, nilai ya, nilai di blok
kolom C dan D pada baris 18. Kita tengahkan. Jumlah nilai juga sama. Rata-rata juga sama. Nilai harian pangkat 3 juga sama. Nah, seperti ini. Ya. Jadi semuanya silakan membuat tabel seperti yang ada di komputer Anda masing-masing. Kemudian pastikan namanya boleh, nama siswanya boleh, tidak seperti ini, boleh Anda tukar dengan nama teman sekelas. Nilainya juga boleh, terserah Anda mau buat nilainya berapa. Oke, setelah ini Anda buat, maka kita masuk ke jumlah nilai. Nah, kita lihat di Word tadi pengaturannya. Jumlah nilai itu adalah 2 kali nilai ujian tambah harian. 2 kali nilai ujian tambah nilai harian. Ya, nih. Caranya berarti 2 kali nilai ujian. Berarti 2 kali C20. Berarti kita buat rumus ini sama dengan, buka kurung dulu, 2 kali C20. Ya. Tutup kurung. Tambah nilai harian. Enter. Nah, 214 ya. Nah, untuk di bawahnya bagaimana? Ya, sama dengan yang di latihan 1, tinggal diklik saja, tarik ke bawah. Nah, begitu. Nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah jumlah nilai dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena tadi nilai ujiannya 2 buah, ya. 2 kali nilai ujian tambah 1 berarti ada 3. Jadi kita buat nilai rata-ratanya sama dengan jumlah nilai E20 bagi 3. Nah, enter. Terus kita blok, tarik ke bawah. Nah. Kemudian kita buat 2 desimal belakang koma. Ya. Nilai harian pangkat 3. Nilai harian pangkat 3 menggunakan V terbalik di angka 6. Jadi seperti ini, sama dengan nilai harian ini D20 pangkat 3. Pakai V terbalik di angka 6. Nah, gitu. Ya. 3, ketik 3. Nah, ya, enter. Kopikan rumus yang sama. Nilai maksimum. Nah, nilai maksimum sama dengan max, buka kurung, klik di sini, tahan, tarik ke bawah. Ya, di blok, tarik ke bawah sampai di nomor 10 ini. Tutup kurung. Seperti ini jadi rumusnya. Enter. Jadi nilai tertinggi 95 di sini, ya. Nah, nilai terendah sama rumusnya sama dengan min, buka kurung, tarik, tutup kurung, enter. Ya. Nah, kemudian untuk nilai harian berapakah nilai tertinggi dan terendahnya? Tinggal di blok saja kedua-duanya. Anda bisa blok keduanya, kemudian titik kanan bawah Anda tarik ke sini ke kanan. Nah, ya, rumusnya sudah tercopy. Anda bisa cek nilai tertinggi di nilai ujian 95, ini dia. Nilai terendah di 6 adalah 65, ini dia. Nilai tertinggi di nilai harian adalah 90, nilai terendah di nilai harian adalah 25. Nah, kalau misalnya siswanya sedikit, ini mungkin bisa kita buat secara manual. Tapi kalau siswanya 100, kita mau lihat ranking 1 yang mana, maka Anda harus bisa menggunakan rumus ini saja. Nah, kemudian tinggal diatur ya, di blok ini kita misalnya kita samakan angka hurufnya tadi, besarnya ya. Kemudian di yang ini kita rata tengahkan. Oh, sorry. Ya, kita rata tengahkan. Nah, begini ya. Nah, kemudian kalau mau diwarnai seperti tadi boleh ya. Kalau mau diwarnai boleh. Nah, sampai di sini kita sudah selesai latihan 2. Berikutnya kita masuk ke latihan 3. Anda buat lagi di bawahnya ya, latihan 3 seperti ini. Nah, untuk latihan 3 apakah yang akan kita buat? Kita lihat lagi pada Word-nya ya, untuk latihan 3. Di sini adalah sortir buah-buahan ya. Jadi di sini nanti ada nama buah ya. Ada 4 buah ya, ada huruf awal, ada huruf tengah, huruf akhir, terus ada kodenya, terus ada warnanya ya, ada keterangan status. Nah, nanti ini yang berwarna kuning ini kita gunakan rumus. Ya.
jadi tidak diketik, tapi kita gunakan rumus untuk mengeluarkan apakah dia matang, entah, simpan, buang, atau jual nih ya. Nah, nanti ini ada pengaturannya. Nah, sekarang Anda ketik dulu nih. Ya, Anda ketik dulu tabel ini pada latihan 3 ya. Kembali ke Excel dulu. Nah, Anda ketik dulu tabelnya di sini. Oke, sekarang kita sudah selesai mengetikkan ya latihan 3 seperti ini. Nah, ini tampilan yang akan setelah dia selesai nanti. Nah, tapi ini kan saya hapus dulu untuk melihat bagaimanakah cara membuatkan rumusnya. Ya, misalnya untuk huruf awal, huruf tengah, huruf akhir, keterangan, dan status. Ya, nanti saya coba hapus dulu. Ya, ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Nah, oke. Nah, caranya seperti ini ya. Untuk huruf awal. Nah, huruf awal berarti rumus ini sama dengan left B42,1. B42 ini adalah selnya ya. Nah, di sini B42 sel ya. Jadi kita di sini 40. Nah, nanti kita tukar dengan 40. Jadi kita buat seperti ini. Sama dengan ya left. Sama dengan left buka kurung. Nah, ini tergantung rumusnya tergantung kepada teks rumus dari masing-masing komputer. Nah, kalau di sini kan dilihat nih, dia buka kurung teks koma, terus karakternya tutup kurung. Nah, berarti ini rumus yang akan kita tuju. Jadi teksnya mana? Teksnya nih durian ya, berarti B40 berarti di sini. Ya, B40 terus pakai koma. Nah, di sini kalau kita huruf awalnya berarti dari kiri itu satu karakter, maka kita ketik satu ya. Kita tutup kurungnya lagi. Nah, kita enter. Nah, muncul B seperti ini. Kalau misalnya kita buat dua karakter ya, misalnya yang di sini yang B42 misalnya ya, dua karakter misalnya senengan left buka kurung, di sini B42 ya, koma 2 tutup kurung. Nah, kira-kira apakah yang akan muncul di sini? C ya, karena dia dua karakter. Oke. Nah, karena kita cuma huruf awal berarti cuma satu karakter, berarti yang ini saja yang kita buat ya. Ini tidak kita lihat. Nah, ini terusnya kita lanjut, kita tarik aja ke bawah ya. Nah, gitu. Jadi huruf awalnya D, mangga M, sirsa S, rambutan R. Selanjutnya kita lihat huruf tengah. Huruf tengah hurufnya adalah mid ya. B42 sel 42, koma 4 ini adalah karakter keempat dan satu ini adalah satu karakter. Jadi karakter keempat dari tengah. Misalnya di sini kan saya tukar ini. Tukar dengan B40 ya biar tidak ragu nanti. Oke, kita lihat di huruf tengah. Jadi sama dengan mid buka kurung B40 koma 4 karakter dari kiri koma 1 karakter tampilkan tutup kurung. Nah, enter. Untuk yang di bawahnya tinggal kopikan saja. Untuk huruf akhir ya. Huruf akhir. Apakah huruf akhir menurut Anda? Rumusnya. Nah, untuk rumus akhir silakan Anda coba cari sendiri ya untuk huruf akhir. Oke, ini huruf akhir sudah saya buat. Nah, tapi untuk Anda harus mencari sendiri rumusnya untuk huruf akhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom keterangan. Nah, kolom keterangan ini menggunakan fungsi if ya. Nah, rumusnya ini if F40. Ya, berarti ini F lagi. Ini ya. F40 itu kita ketik MG, maka dia matang. Koma, selain itu mentah. Maka buat seperti ini. If40 sama dengan MG, matang, mentah. Ya. Itu seperti ini. Jadi, sama dengan if buka kurung F40 sama dengan titik 2 MG titik 2 koma titik 2 matang ya.
koma, titik 2, mentah, tutup kurung. Enter. Nah, jadi jika dia MG matang dia. Nah, kalau kita selain MG misalnya MO. Nah, mentah dia ya. Selain MG apa lagi? Misal MT. Mentah juga. Pokoknya selain MG kita ketik maka akan mentah. Ya, kalau MG kita ketik baru dia matang. Nah, rumus yang sama kita copy aja ke bawah. Nah, itu. Ya, kalau dia akan mendeteksi kalau MG langsung dia tulis matang sini. Kalau HK kita ketik maka mentah dia. Oke. Kemudian yang terakhir untuk status ya. Nah, untuk status kalau yang keterangan cuma terdiri dari 2 pilihan ya, matang atau mentah. Nah, untuk status ada 3 pilihan. Jual, simpan, buang. Jadi nanti Anda harus memungkinkan rumusnya di sini di statusnya if H40 sama dengan kuning, jual, hijau, simpan, selain itu buang ya. Nah, begitu rumusnya nanti. Akan Anda coba. Saya tidak akan mengklik. Anda coba mencari sendiri ya. Setelah selesai di latihan 3, maka kita lanjutkan ke latihan 4. Ya, kita buat latihan 4 di bawahnya. Nah, latihan 4 di sini kita lihat sesuai dengan modul kita adalah daftar pemesanan buku. Ya, daftar pemesanan buku seperti berikut ya. Sama seperti latihan 2, 3 tadi, Anda juga harus membuatkan tabel ini pada Excel ya. Anda buatkan tabel ini pada Excel. Oke, ini latihan 4 sudah kita ketikkan tabelnya seperti ini ya. Anda bisa lihat tabel 4 sudah diketikkan. Nah, sekarang kita akan membuat yang bagian berwarna kuning itu harus kita buatkan dalam rumus ya. Nah, yang kuning harus buatkan dalam rumus. Nah, berapakah harga buku? Nah, harga buku kalau kita lihat tadi ini ada 1.500 yen, 500, 400, 1.200. Ya, kita bisa buat harganya terserah kita. Misalnya di sini kita buat 1.500 yen. Ya. Nah, yang ini harganya 300 yen buku salon. Buku masakan misalnya harganya 500 yen. Nah, buku mobil misalnya 750 yen ya. Kemudian untuk simbol, Anda tidak boleh simbol itu Anda ketikkan ya. Jangan Anda simbolnya Anda ketikkan misalnya yen 1.500 dan dolar 1.500. Maka itu dia akan tidak bisa nanti dijumlahkan dia. Ya, akan muncul error. Maka simbol itu, simbol yennya itu harus dimunculkan. Nah, caranya setelah ini diketikkan tadi angka-angkanya ya, bisa misalnya dengan 1.500 Anda tidak boleh mengikat 1.500, ketikkan saja 1.500. Nanti dia simbol itu yang akan mengubahnya otomatis. Nah, caranya kita ubah ke yen misalnya. Jadi Anda blok dulu ke empat-empatnya biar gampang. Bagian di atas ini untuk number, klik general ini ya, maka akan muncul pilihan. Nah, Anda pilihlah accounting. Nah, accounting seperti ini ya. Nah, ini kalau muncul pagar seperti ini berarti ini terlalu rapat ya, bisa Anda kecilkan angkanya misalnya, ya Anda kecilkan angkanya, nah gitu ya. Nah sekarang dia akan muncul dalam dolar ya, ini muncul dolar. Nah Anda tukar saja sini ya, cari more accounting simbolnya, ini more accounting format, ya cari di simbol simbol yen. Nih Japanese ya. Nah, terus di decimal place-nya kita mau tidak pakai desimal ya, 0 kita bikin. Oke kan. Nah, ini sudah muncul nih ya. Jadi 1.500 yen, 300. Nah, jumlahnya misalnya buku ini kita beli 10 ya. Yang di bawahnya kita beli 4. Nah, ini ketik manual saja ya. Beli 9 misalnya. Ini beli 5. Misalnya 8 lah ya. Nah, terus harga total. Nah, harga total dari rumusnya adalah harga kali jumlah ya. Jadi harga total dalam yen, harganya kali jumlah ini. Nah, caranya adalah sama dengan harga kali jumlah ya, kali jumlahnya ini. Nah, enter. Nah, 15.000 yen. Nah, untuk yang di bawahnya ini harusnya seperti ini munculnya ya. Ya, jadi dia general dia harusnya.
tapi karena dikalikan dia otomatis tadi accountingnya muncul. Nah, kalau dia muncul seperti ini, misalnya Anda tarik ke bawah, kan akan dikopikan nih rumusnya sama nih. Anda juga sama seperti tadi, Anda blok, Anda munculkan accounting, ya, Anda cari tukarnya simbolnya dengan yen. Nol. Nah, itu. Begitu dia dalam rupiah. Nah, rupiah itu adalah kita kalikan dengan nilai tukar. Nilai tukarnya di sini. Jadi sekarang kita lihat 1 yen itu misalnya 100 rupiah. Kita ketikkan 100. Ya. Nah, untuk rupiah kita bikinnya simbol rupiah juga. Jadi beli di sini accounting. Nah, kita cari simbolnya dalam rupiah. Nah, ini Indonesia rupiah. 0 di belakang koma. Nah, ini 100 rupiah. Nah, terus berapakah harga dalam rupiah? Harga dalam rupiah itu ya harga dalam yen dikali dengan nilai tukar. Jadi kita seperti ini. Sama dengan harga dalam yen dikali dengan nilai tukar, ya. Enter. Nah, ya. Seperti ini dia. Nah, ini misalnya kan kita ubah ke rupiah lagi simbolnya, ya. Kita ubah ke rupiah. Nah, begini ya. 1.500.000 dalam rupiah. Nah, untuk yang di bawahnya kalau kita kopikan saja langsung. Nah, muncul seperti ini dia. Kenapa muncul? Karena yang di bawah dia tidak ke nilai tukar, bukan ke D63 lagi dawacu, tetapi ke D, ya, bukan ke D63 tapi ke D64 dia acunya. Ya, yang di bawahnya ini value ke D65. Maka supaya tetap dia di sini, ya, supaya tetap dia mengacu ke D63, maka kita gunakan tadi namanya titik tambat atau ancor. Nah, itu yang kita sekarang untuk titik tambat. Nah, rumusnya untuk titik tambat adalah, ini kita hapus dulu. Rumusnya ini kita gunakan pakai tanda dolar. Nah, di sini kita lihat simbolnya berarti D. Ya, berarti D di sini D sini D63 ya. Berarti D63 dikali dengan F58. Dikali dengan F58. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya seperti ini. Dolar 63 kali F58. Ini kan tadi dia nih. D63 kali F58. Nah, yang mana yang kita jadikan titik tambat? Ya kita klik saja di sini. Nah, ya, ini dia. Jadi yang kita titik tambahkan ada D63. Berarti ini kita kasih dolar. Berarti Anda klik di depan huruf D, ketikkan tanda dolar dari keyboardnya, ya, di atas angka 4. Kemudian di atas angka 63-nya lagi tanda dolar. Nah, gini. Terus enter. Setelah itu baru tinggal kopikan, tarik ke bawah. Nah, begini ya. Seperti inilah cara membuat simbol dan perhitungan dengan menggunakan titik tambat. Nah, oke, kalau sudah selesai, Anda tinggal menyimpannya, ya. Tinggal simpan save as, ya. Save as Anda simpan nanti dengan nama Anda, Excel 1, ya. Dengan nama Anda Excel 1 seperti ini Anda simpan, ya. Save nama Anda Excel 1. Nah, setelah itu seperti biasa Anda kirim ke budi.octavia@yahoo.com. Kemudian untuk kuliah hari Jumat jam setengah 2 Anda pakai JMP. Untuk yang jam setengah 5 Anda pakai JM, ya. Nah, jika Anda ada yang ragu, silakan Anda melihat video tutorialnya, dihentikan dan dilanjutkan kerja Anda sampai selesai. Kemudian yang penting sekali, setiap tugas ini harus terkirim pada hari yang sama. Jadi hari Jumat itu
Setelah Anda kerja selesai paling lambat jam 12 malam harus dikirimkan. Oke, demikian saja kuliah kita hari ini untuk materi Excel 1. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.